wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita perlu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah yang dimana masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa bersua, bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pertemuan kita pada hari ini yaitu melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Kita melanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Mungkin masih ada yang ingat terkait pertemuan kita pada minggu lalu. Masih ada yang ingat, Bu? Ingat. Tentang apa itu, Bu, ya? Kita mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Iya. Memberikan stimulasi. Stimulasi itu apa sih, Bu? Stimulasi yang dimaksud stimulasi apa? Stimulasi adalah perangsang yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir. Jadi yang dimaksud stimulasi itu seperti itu. Mungkin apakah sudah diterapkan di keluarga atau di anaknya? Sudah apa belum? Sudah diterapkan apa belum? Sudah. Benar ya, sudah diterapkan ya. Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini yaitu melanjutkan tentang sesi 5 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi terkait pembelajaran ini nanti saya akan bagi dua kelompok ya. Saya akan bagi dua kelompok dan di situ nanti saya akan bagikan tabel terkait kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan dan tabel kebutuhan fisik dan mental untuk ibu menyusui. Di situ nanti ada tabel fisik siapa yang memberikan dan di situ juga ada mental, tabel kebutuhan mental dan siapa yang memberikan. Nanti ibu-ibu saya bagi dua kelompok dan tolong diskusikan nanti jawabannya ditulis di lembar yang saya bagikan. Bisa dipahami? Jadi untuk kelompok 1 ada Ibu Eka, itu tugasnya mengisi tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan ya. Nanti Ibu isi di sini. Terus untuk Ibu Fitri mengisi tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui seperti sama dengan Ibu Eka, nanti jawabannya ditulis di kolom sesuai kebutuhan. Misalkan kebutuhan fisiknya apa, mentalnya apa, dan siapa yang membutuhkan. Nanti apabila sudah dijawab kita presentasikan ya. Monggo penanya di sebelahnya Bu. Jadi coba untuk kelompok 1 Ibu Eka membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo. Tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Fisik, kebutuhan fisiknya IMD inisiasi menyusui dini. Siapa yang memberikan? Ibu. ASI eksklusif. Siapa yang memberikan? Ibu. Terus stimulasi. Siapa yang memberikan? Orang tua dan keluarga. Terus selanjutnya kebutuhan
kebutuhan mental, rasa nyaman dan kasih sayang. Siapa yang memberikan? Orang tua dan keluarga. Iya, terima kasih, jawabannya tepat. Ayo Bu, kita berikan aplaus kepada Ibu Eka. Oke, dan selanjutnya untuk kelompok 2 Ibu Fitri membacakan hasil diskusinya atau jawabannya, monggo. Tabel kebutuhan fisik, memberikan asupan gizi yang cukup. Siapa yang memberikan? Suami dan keluarga. Vitamin, siapa yang memberikan? Suami dan keluarga. Iya. Mental ibu menyusui, menciptakan suasana nyaman dan senang. Siapa yang memberikan? Suami dan keluarga. Waktu istirahat, siapa yang memberikan? Suami dan keluarga. Iya, terima kasih atas jawabannya. Beri aplaus Bu Eka kepada Bu Fitri. Iya, jadi kebutuhan bayi baru lahir ini tuh sangat penting dalam orang tua melakukan kegiatan karena kesejahteraan bayi baru lahir nih yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD dan pemberian ASI eksklusif dan kasih sayang dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan agar anak terhindar dari bahaya stunting, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, jadi kita sebagai orang tua itu biasanya sehari-hari kita itu ketika bayi baru lahir itu biasanya kita menghiraukan yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Padahal inisiasi menyusui dini itu sangat penting dalam kehidupan bayi setelah lahir, ya. Jadi kesejahteraan bayi baru lahir itu bayi perlu beradaptasi yang berbeda dari kehidupan sebelumnya di dalam janin atau kandungan, terutama terkait bernafas, cara mendapatkan makanan, dan cara merespon terhadap masyarakat. Jadi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir ini sangat penting untuk mencegah bayi dari terjadinya stunting. Jadi orang tua itu perannya sangat penting. Orang tua dan keluarga itu perlu mengetahui perawatan bayi. Jadi untuk mengoptimalkan itu semua, bayi itu kan biasanya butuh beradaptasi. Salah satunya itu nafas, ya, itu dipengaruhi oleh suhu tubuhnya. Jadi sehingga tubuh itu diperlukan yang namanya pakaian, tubuh bayi ya, yang perlu diberikan pakaian atau selimut yang hangat dan pelukan dari seorang ibu agar anak itu merasa nyaman. Jadi orang tua itu harus memperhatikan pakaian atau pemberian selimut kepada anaknya, karena rasa nyaman itulah yang akan membuat bayi lahir di muka bumi ini dengan sehat dan selamat. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang sangat singkat ini memberikan wawasan yang cukup untuk kita terapkan di rumah atau di dalam keluarga. Mungkin ada pertanyaan? Ada enggak Bu Fitri? Ada ya. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dalam kehidupan atau dalam keluarga kita. Kita tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.